yang disebut dengan hadis sahih, hadis hasan, dan hadis dhaif. Hadis sahih itu hadis yang bersambung sanadnya atau mutasil. Hadis sahih diriwayatkan oleh orang yang adil dan dhobit dan selamat dari kejanggalan serta cacat ilat. Contohnya yaitu An Abi Hurairah qala jaa rajula ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila akhirih. Hadis hasan yaitu hadis yang bersambung atau berhubung atau bersambung dengan sanad dari mulai awal serta sampai akhir, dan periwayat tersebut bersifat seperti hadis sahih, tetapi mereka tidak kuat ingatannya. Contohnya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Menurut Imam Tirmidzi ini hadis yang hasan gharib karena 4 perawinya dapat dipercaya kecuali Ja'far bin Sulaiman al-Dab'i, namun beliau adalah orang yang jujur. Contoh hadis hasan adalah hadis yang diriwayatkan oleh Muhammad bin Amr bin Alqamah dari Salamah dari Abu Hurairah. Dalam hadis tersebut dikatakan hadis hasan karena Muhammad bin Amr dikenal tingkat hafalannya yang tidak luar biasa atau kurang. Hadis dhaif yaitu hadis yang memenuhi kriteria hadis sahih dan hasan, atau karena sebagian perawi mempunyai cacat atau ilat. Imam Tirmidzi mendhaifkan hadis tersebut karena dalam sanadnya terdapat Hakim al-Athram yang dianggap dhaif oleh para ulama. Hukum beramal dengan hadis dhaif. Hadis dhaif tidak dapat ditolerir kedhaifannya. Ada juga yang bisa tertutupi kedhaifannya karena ada faktor-faktor lain. Yang pertama, berdasarkan kesepakatan para ulama hadis, tidak diperbolehkan mengamalkan baik dalam penetapan hukum-hukum akidah maupun fadhil amal. Sementara hadis dhaif yang berkaitan dengan fadhil amal menurut ulama mustahab diamalkan dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, mengenai fadhil amal dan kisah-kisah, bukan tentang masalah-masalah akidah yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala atau hukum-hukum syariat yang berkaitan dengan halal dan haram. Yang kedua, tingkat kedhaifannya tidak parah. Yang ketiga, ketika mengamalkannya tidak 100% meyakini bahwa hadis tersebut benar-benar dari Nabi. Yang disebut dengan kitab. Yang pertama ada As-Sahihain, yaitu 2 kitab sahih, Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Kedua, Muttafaq alaih, hadis sahih yang disepakati oleh Imam Bukhari dan Muslim. As-Sunan, nama-nama kitab Sunan, Sunan Abi Dawud, Sunan Tirmidzi, Sunan An-Nasa'i, Sunan Ibnu Majah. Yang terakhir Kutubus Sittah, 6 kitab hadis Bukhari, Muslim, Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, dan Ibnu Majah. Berikut yaitu cabang ilmu hadis yang berpangkal pada sanadnya. Yang pertama ada ilmu rijal al-hadis, ilmu tabaqat arwah, ilmu tarikh rijal al-hadis, ilmu jarh wa ta'dil. Yang kedua yang berpangkal pada matan, ada ilmu gharibul hadis, ilmu asbab an-nuzul, ilmu tawarihul mutun, ilmu nasi wal mansuh, dan ilmu talfiq al-hadis. Yang dimaksud dengan sanad hadis dan matan hadis. Sanad dari arti bahasa yaitu sandaran, tempat bersandar, atau yang menjadi sandaran.
Menurut istilah ahli sanad yaitu jalan untuk untuk sampai ke matan, untuk menyampaikan kepada matan hadis. Nah, matan hadis yaitu lafadz hadis yang mempunyai maksud atau makna. Asbab al-furud al-hadis yaitu sesuatu yang menjadi metode untuk menentukan maksud suatu hadis yang bersifat umum, khusus, mutlak, muqayyad, dan menentukan ada dan tidaknya naskh atau pembatalan dalam suatu hadis, yang disebut dengan hadis marfu, mauquf, dan maqtu'. Hadis marfu yaitu hadis yang khusus disandarkan kepada Nabi sesuai perkataan, perbuatan, atau takrir Nabi, baik yang menyandarkan sahabat, tabi'in, atau lainnya. Sanad hadis tersebut bersambung atau terputus. Selanjutnya contoh hadis marfu an Umar bin Khattab anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imri'in ma nawa. Selanjutnya ada hadis mauquf, yaitu hadis yang disandarkan sampai kepada sahabat saja, baik perkataan, perbuatan, sanadnya bersambung maupun terputus. Contohnya fa'alta kada imami wa hada minas sahabati walam yungkaru ali. Hadis maqtu yaitu perkataan dan perbuatan kan bahwa yang berasal dari seseorang tabi'in serta yang dimauqufkan kepadanya, baik sanadnya bersambung atau tidak. Contohnya sallu alaihi bid'atah. Hadis tentang dispensasi terhadap musafir, wali dalam pernikahan menurut mazhab Imam Syafi'i, dan batas ketaatan terhadap ulil amri. Hadis tentang dispensasi terhadap musafir. Wa'an Jabirin radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairu ummatil ladzi idza asa'u astaghfaru wa idza safaru qasaru wa aftaru, ahrajahu Tabarani fi al-Awsat bi isnadin dhaifin. Yang kedua, hadis tentang wali dalam pernikahan menurut Imam Syafi'i. Wa an Abi Burdata bin Abi Musa an Abi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la nikaha illa biwaliyin. Yang terakhir, hadis tentang batasan ketaatan terhadap ulil amri. Alal mar'il muslimi sam'u wa ta'atu fima ahabba wa karya illa ayyu mara bima'siyatin fa in umira bima'siyatin fala sam'a wala ta'ah.